warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya warahmatullahi coba tampilkan ini ayat ke-22 sampai 29 surat At-Takwir. Ini ayat yang pertama 22. Ini harus ya. Silahkan kalau ada yang ini yang pertama atau saya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, ini ayat yang ini adalah wawunya. Saya bikin di sini huruf athof tapi istinaf, hanya awal dari bukan athof. Kemudian ma-nya itu adalah huruf nafi yang beramal seperti laisa atau seperti kana ya. Jadi rofa'u nasobah, merofakkan dan menasobkan, merofakkan mubtada dan menasobkan khobarnya. Kemudian sohibukum, artinya temanmu, itu adalah isim marfu domir mutasil kum sebagai isim ma atau isim laisa ya, isim ma. Kemudian baknya adalah bak zaidah, sehingga ini adalah majnunnya ini adalah orang yang gila. Ini isim maf'ul mansub sebagai khobar ma atau khobar laisa. Jadi sini khobar. Di ini kalimat sudah komplit, yaitu istinaf, ada mubtada yaitu sohibukum dan khobarnya adalah bimajnun. Saya kira itu, silakan kalau ada yang menanggapi atau menambahkan. Pak Imran, kenapa Majnun disebut sebagai mansub ya? Iya. Pak, ini dua-duanya karena ada baknya ini, Ustaz. Kalau Tadi bak kan mestinya jadinya kasroh. Ya, majrur. Majrur. Bi itu bukannya bijarin, huruf bijarin. Jar. Mungkin begini, bi itu bijarin, majnunnya tuh majrur, isim majrur. Jadi bi majnun jar majrur. Tetapi karena bi majrur itu diposisikan sebagai khobar dari isim khobar kana, maka dia menjadi nasab, begitu ya. Gitu ya Pak Imran ya? Mahalinya ya, mahalinya sebagai mahalinya nasab ya. Mungkin yang nasobnya kalau gitu yang dimaksud berarti bi majnun, bukan majnun saja. Ya, Kalau bi majnun ya. Ya, dikoreksi sih mungkin ya. Okay. Ini diwarnain sebagusnya nih, bi kan di satu kesatuan ya. Bi majnun. Ini ya. Ini juga terus dijadiin satu ya. Di apa namanya? Tak majrur kan, Pak? Ini kan ini dijadiin satu nih. Iya. Bi majnun itu apa yang, nah itu harusnya jar majrur Si warna kuning, biar agak beda. Itu ya mungkin ya. Ya, tapi itu bukan hanya huruf zaidah ya, dia harusnya huruf jar, kemudian di sininya majnunnya majrur. Jadi mungkin yang birunya ini dijadiin satu, itu menjadi Ini majrur ya. Iya. Majrur. Pak Imran. Sohibukum itu dua unsur ya. Iya. Itu mudhof ilaih. Nakirah domir. Pak Imran punya kolom 3 nih, bisa dimanfaatkan nih. Iya. GH-nya itu. Iya. Jadi ada, kalau Pak Muslim kan biasanya ada isim ma, ada khobar ma. Kemudian ada mudhof ilaih, ada jar majrur. Nah, bisa diisikan tuh, Pak. Ya. Jadi khobar ma-nya di anu ya. Khobar ma bi majnun. Iya. Taruh di G-nya sini ya. di merger.
Ya, mana? Ini ya. Ya, nggak cukup. Gimana nih anunya ya, Sa? Barisnya dibesarin. Nggak muat. Ya, Ukuran barisnya dibesarin, Pak. tadi ini kali. Ya, jadi khobar ma. Ya, untuk diperbaiki. Ya. Itu sohibikum itu harusnya 2 kata itu, Pak. Oh, dipisah ya, Mudhof kumnya ilaih, Ya ya. dipisah, sohibukum mudhof dipisah itu. mudhof ilaih. Sohi bukum, oh ya, ini saya bisa juga. Sohibukum. Sohibunya mau mudof, kumnya mudof ilaih. Kum ya. Nggak nampak ya. Hah? Nggak dapat. Nanti. Ya, karena nanti saya jadiin satu di sini. Mu kalian, di dengan. Ya. Pindah ininya ya. Itu ditulisnya mudhof kali ya. Ya. Mudhof, isim marfu, mudhof, dhamir muttasil, mudhof ilaih. Mudof ilaih. Itu mudhof. Mudhof di sini mudhof Bawahnya mudhof. ilaih. Ya. Tadanya juga jadi Ilaih aja, satu Pak. juga. Ya. Mudof ilaih aja. Iya. Mudhofnya udah di atas. MI aja kalau mau. MI aja ya. Ini ya. Diwarnain kali Pak. Oke. Sohibukum itu diwarnain. Ya. Sama nanti warnanya. Ini Yang enggak, tidak kuning aja biar kuning ya. Ya. Siap. Ya. Juga kuning aja. Mana ngilangin ini? Oh, di sini. Ya. Oke. Selanjutnya ayat ke-23. Pak Imron, Ya. sebelum 23 kelihatannya hanya ada sebuah diskusi kecil yang harus dijawab, yaitu kalau maknya sebagai huruf nafi saja, apakah ada efek ke bawahnya? Karena saya lihat untuk mubtadanya adalah rofa. Untuk khobarnya adalah jar majrur. Sedangkan jar majrur itu bisa dia sebagai nasab, tapi bisa juga
Itu Rasul. sebagai apa saja karena jar majrur tidak memiliki nasab begitu, nggak memiliki i'rab. Nah, jadi eh, kalau saja maknya hanya huruf nafi aja, maka sohibukum sohibukum di sohibukumnya sebagai mubtada dan kemudian bi majnunnya itu sebagai khobar, tidak ada hal yang terlanggar, Iya. Tidak ada ya. Ya, Ada, Pak. saya Ada, juga Pak. Apa itu, yaitu Pak? Kan ini bimajnun, makanya dilihat di akhir ya. Bimajnunin. Nah, itu efek dari bi-nya itu sebagai jar majrur ya. Nah, itu jadi dia nasobnya itu bimajnunin itu jar majrur yang mahalnya kepada tadi nasob, Pak. ya bisa sebagai kalau maknya itu adalah nafi, nafi biasa. berarti kan bi majnunnya itu rofa, boleh nggak? Boleh. Iya. Boleh. Iya. Jadi dua-duanya rofa ya. Ya, jadi ketika kita membaca ma sebagai nafi saja juga boleh, karena di dalam terjemah juga menjadi Bukan ya, Bukan tidak berpengaruh. Bahwa kemudian di dalam beberapa contekan menyebutkan maknya Beramal Beramal seperti seperti Laisa. sebagai laisa. Nah, akibat maknya sudah didefinisikan sebagai laisa, maka bimajnun diharokati sebagai nasab. Nasab. Untuk diskusi kita aja, tapi tidak ada efek terhadap terjemahan. Ya, makna sama itunya nggak berubah ya. ya, silakan ke 23. Iya. Iya, iya. Saya mau nanya, saya juga berpendapat tadinya sih dia an-nafi, jadi tidak mempengaruhi. Pengen tahu aja kapan dia dianggap sebagai laisa kalau memang ma itu sehingga berdampak kepada setelahnya menjadi nasab gitu. Ada nggak kira-kira? Justru dibalik Teh Yanti. Makna atau dari mana? Dibalik Teh Yanti. Ketika setelah sohibukum berikutnya ada yang nasab, Oke. maka maknya bisa berperan sebagai laisa dibalik. Gitu. Oke. Tapi kalau di Tapi sini, dalam kasus ini kalau dia ya, berupa sibeh jumlah, ya jadi bebas, dia bisa bebas, dianggap sebagai itu ya nafi biasa, Bebas. jadi tetap rofa gitu ya. ya. Oke. Tapi Pak Ustadz, kalau di banyak-banyak ikrob contekan itu dia dijadikan sebagai manzilah gitu ya. Seperti Laisa itu alasannya apa ya kira-kira ya? Iya, jadi ma itu memang kan punya 11 atau 12 Iya banyak ya. 12 fungsi gitu ya. Kadang-kadang bisa difungsikan jadi ini, banyak ma gitu memang. Tapi ini sepertinya dipaksakan gitu ya memfungsikannya ya. Padahal khobar ini juga di Majnun ini juga bisa jadi khobar juga kan? Walau alam ya Pak Fauji, kita nggak nyampe, kita nggak nyampe, tetapi dua-duanya kalau berdasarkan ilmu yang sedang kita pelajari, dua-duanya tidak Masuk, ada ya. yang terlanggar. Iya, Tetapi iya. mengapa akhirnya para ulama memilih sebagai laisa? Walau alam, nanti mungkin besok lusa, tahun depan, tahun lusa sudah Fauji jadi kiai, bisa. Nanti sudah. Nanti ada waktunya mungkin. Ada waktunya ya. Boleh saya berkomentar, Pak? Nah, silakan. Ini. Wa ma sahibukum bimajnun. Ma di sini sebagai huruf nafi. Yang menarik diskusi kita, mengapa ini ma tak malu amala laisa difungsikan sebagai seperti amalnya laisa. Sebenarnya ulama itu berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalau ulama Hijaziyin, Mekah dan Madinah Hijaz itu berpendapat ma ini beramal seperti laisa. Nah, tetapi selain ulama Hijaz juga ada pendapat ulama yang lain, yaitu ulama Bani Tamim atau Banu Tamim. Nah, menurut ulama Banu Tamim, ma di sini sebagai ma nafi tidak mempunyai amal. Jadi kalau menurut ulama Banu Tamim, sohibukum sebagai mubtada, nah bimajnun jar majrur sebagai khobarnya. Nah, pertanyaannya kalau kita mengikuti ulama Hijaz, misalnya
beramal seperti amal laisa. Berarti sohibukum sebagai isim ma. Nah, bimajnun jar majrur. Kan harus nasab itu khobarnya laisa, iya harus nasab. Lalu apa yang nasabnya? Nah, kalau kita tingkatkan lagi pengetahuannya, berarti kita harus tahu bahwa ketika khobar kana atau khobar laisa jar majrur mengandung makna istiqror. Itu dibahas di KB itu dibahas ketika masdar muawal. Kita lihat di masdar muawal ketika jumlah ismiyahnya di isim inna. Nah, isim inna jumlah ismiyah ketika khobarnya jar majrur itu ada istiqror, mengandung makna istiqror. Nah, kalau kita pengen tahu, nah lalu khobarnya yang mana? Nah, kita ambil mana istiqror. Tetapi kita jangan mengambil yang masdarnya, tetapi mengambil yang isim fa'ilnya. Jadi wa ma sahibukum mustaqirron bimajnunnya. Jadi khobarnya itu ta'aluk dari jar majrur bi madnun tersebut. Jadi khobar Nah, yang asli agar mahdhuf ya, Pak? ya mahdzub. Jadi mustaqirron bimajnun. Bimajnun. Mengenai yang mahdhuf istiqror itu di KBI dibahas pada masdar muawal ketika isim ina. Nah, ya yang lihatnya yang isim ina atau isim kana. Nah, di sana boleh kita kembali murojaah ketika masdar muawal. Nah, agar kita tidak ribet, ambil saja yang gampang, yang ulama Banu Tamim. Jadi sohibukum sebagai mubtada, bimajnun sebagai khobarnya. Itu yang lebih gampang untuk kita. Oke, maka dilanjut Pak Imron. Enggak, oh ya ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah surat ayat ke-23. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Silakan kalau ada yang mau mengikrab, ini adanya yang saya bikin adalah seperti ini. Dayanti, ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf atof ini dia istisna ya, karena sepertinya tidak menyambung ke atas gitu ya. Lakot huruf taukid artinya sesungguhnya. Ro'a ini adalah fi'il, berarti ini merupakan depannya menjadi jumlah fi'liyah. Ro'a itu adalah fi'il madi dengan domirnya huwa, dan dia adalah wazan tiga ya. Ro'a biar Bukan satu. Satu. Ya. Nah, Saya dapat satu ya. apa? Satu, Ro. Ya, Ro'a ya Satu. ro. Ro'a ya ro. Ya ro. Ro'a berarti Iya, ya, wazan ro, ya. satu ya. Ro'a ya ro. Ya, ro. Berarti Ya, wazan ro. satu, kemudian dia karena dia dia huwa, jadi kemungkinan di belakangnya ada menjadi fa'il, masih bisa kita curigai ya. Kemudian di sini artinya ro'a itu dia telah melihat. Jadi ini sebagai fi'il. Kemudian juga bisa dhamir mustatir. Kalau di belakang tidak ada yang tidak ada yang rofa dan dia muzakkar. Menjadi maf'ul bih ya, berupa domir di sini ya. Jadi dia adalah domir mutasil. Berarti ra'ahu. Jadi dia ini artinya dia ya, atau nya gitu ya. Jadi menjadi maf'ul bih bil ufukil mubin ya, itu menjadi satu kesatuan sebetulnya ya. Ini adalah kalau kita sebutnya unsur kalam ya, unsur jumlah. Jadi dia mengandung jar majrur dan mausuf sifat di sini, yaitu bi itu artinya huruf jar dengan al-ufuki ya, al-ufuki karena dia ada jarnya, menjadi itu tepi langit atau di ufuk, jadi dia isim majrur ya, makrifat. Kemudian al-mubina artinya nyata atau terang, juga ini adalah majrur karena dia mengikuti mausufnya gitu.
Jadi di sini dia bertindak sebagai di dalam nahwu ini sebagai hal. Gitu. Jadi ini adalah satu kalimat yang telah lengkap ada. Jadi karena tadi kita nggak menemukan yang rofa dan dia muzakkar, maka fa'ilnya ada di dalam ro'a sebagai fa'il mustatir. Jadi udah lengkap, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih, dan ada hal di sini. Jadi ini kalimat yang sudah sempurna. Dan sesungguhnya dia itu hu itu dia itu maksudnya Nabi Muhammad SAW melihatnya siapa? Melihat Jibril di ufuk yang terang. Hu itu yang sebagai pengganti Jibril. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin kebalik kali Bu. Ya kebalik, lakotnya itu Iya. ro'anya itu, hu-nya itu di situ ya, ada hu kan. Dianya itu Jibril, nyanya Iya. Muhammad bukan? Bukan, Iya. dianya Jadi Muhammad. hu yang ada di dalam huwa ya, huwa maksudnya. Wah ya, oh ya. Ro'a itu ada huwa di dalamnya, itu Nabi Muhammad. Hu di sini sebagai Jibril. Jibril. Oh, gitu. Ya. Huwa maksudnya, ro'a. Dhamir mustatir di dalam ro'a itu adalah pengganti. Begitu aja kali yang bisa disampaikan, silakan. Iya, enak lurus ini. Lurus ya, Pak. Saya dapat yang gampang nih. Udah cocok Bu ya, tinggal Saya bertanya wajahnya Bu, dulu. satu Bu. Jadi hal bil ufuqil mubin ini kan hal ya, berarti ya. Mm-mm. Halnya itu mengacu ke ro'a ya gitu ya, ro'a Mm-mm. itu ya. Mm-mm. Tapi bisakah kita mengatakan bahwa satu penggalan ayat ini merupakan hal dari sohibukum gitu? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin itu juga dianggap hal dari sohibukum. Bisa begitu nggak? Bukan itu. Karena dia kan Bapak Uji. keterangan-keterangan semua tuh. Bapak Iya. Uji, Ya. Bapak Uji, Ya. Ya, Pak. ini berada di ufuk itu siapa? Yang berada di Jibril. ufuk Jibril. Nah, Jibril di Jibril. bukan Jibril. Ya. Berarti yang Dia menerangkan. yang domirnya rujuk kepada Jibril itu siapa? Yang mana? Yang domirnya ini kan bil ufuqil mubin itu hal, Nah, ya kan? Dia ro'ahu. merujuk Nah, ke Menunjuk ke hu-nya. hu ya, betul ya? ya hu itu. Ke hu, Jadi ya. Nabi Muhammad melihat dia, Jibril hu itu ke Jibril. Jadi di sana Iya. jadi sahibul halnya itu yang hu itu. Ya, betul. Enggak, jadi pertanyaan saya begini. Jadi karena dia merupakan satu penggalan ayat yang menerangkan mengenai sohibukum itu gitu. Bukan Ini begitu ya? Dikaitkan Jadi ke ayat ke-22 ya Pak Fauzi maksudnya. Ayat 22 ya. Jadi Jadi ini dia dianggap kalimat, sebagai hal aja gitu semuanya. kalimat sempurna yang di 23 ini dianggap sebagai hal dari ayat 22 gitu Pak maksudnya. Ya, betul. Tapi kan ada wawu istinaf. terlalu global. Wawunya kan istifnaf, Iya. Iya. Jadi nggak ada hubungan menurut saya. enggak ada hubungan ya. Bapak Kalau Uji, saya Ya, Kalau Pak. dihubungkan dianggap- bisa memang setiap Ibu Risma, ayat silakan. dihubungkan kan. Ulfi Kalau gimana? dalam Bisa nggak? tafsir sebetulnya setiap ayat ke ayat Ulfi. kan dalam konteks ini. silakan Bu Risma. kalau saya ini benar nggak ya Pak Hatta? Di ayat 15 sampai 18 itu kan ada kosam ya, itu kosam demi malam, demi demi subuh, demi itu. Kemudian ada jawabnya itu di ayat 19 yang bercerita tentang bahwa Al-Qur'an ini ya, jawab kosamnya itu kan pasti yang istimewa ya, yaitu tentang Al-Qur'an. Nah, kemudian udah tentang Al-Qur'an ada 19, 20, 21 itu tentang Al-Qur'an, kemudian dihubungkan dengan wawu atof yang ini. Jadi di sini kalau saya bukan istinaf ya, tapi wa atof bahwa jawab kosamnya itu ada Al-Qur'an dan Nabi Muhammad gitu. Jadi diatofkan ke sana ke ayat 19. Jadi wama sohibukum bimajnun itu adalah maktufnya itu kepada innahu laqul rasulin karim gitu. Jadi yang Tapi dia kan bukan wawu atof, Bu. Istisnaf dia. ya justru itu kalau saya gitu itu bukan istinaf atof Oh, gitu. gitu. Atofnya gitu. yaitu ke ayat 19 yang mengatakan di ayat 19 itu adalah jawab dari kosam-kosam yaitu ayat 15 sampai 18 itu kosam. Kemudian jawabnya itu adalah di ayat 19. Kemudian
jawabnya itu 19 itu tentang Al-Quran itu 19, 20, 21. Nah, yang 22 itu tentang Nabi Muhammad. Nah, ini juga kalau menurut saya ini masuk ke dalam isi sumpahnya Allah bahwa Nabi Muhammad itu sesungguhnya dia bukan orang gila, dia juga telah melihat Jibril gitu ya, melihat Jibril dalam bentuk yang benar-benar nyata gitu. Jadi menurut saya ini jadi masih berhubungan kalau menurut saya gitu. Gimana? Oke, Bu, ini memang kalau dilihat sepenggal ini menjadi istigna. Tetapi kalau dilihat dari makna, dia berhubungan dengan inahu. Inahu itu berapa ya? 19 betul ya? 19, iya. Ya, inahu laqaulu rasulun karim. Jadi memang dia matuknya ke situ, tapi matuk bukan dalam bentuk jadi ini bukan bentuk huruf, bukan bentuk yang biasa gitu ya, udah advance. Ini adalah matuknya bentuk kalimat pada kalimat gitu. Jadi 23 kalau Pak Imron menggunakan dannya itu sebagai atop karena dilihat dari satu penggal kalimat 23. Tapi kalau dilihat dari makna, tadi Pak Uji menginginkan, oh ini menerangkan yang di atas. Tidak gitu ya. Jadi jawabannya dannya tetap atau. Tetapi ketika Ibu Lisma menghubungkannya dengan inahu, baru bisa oke. Baru ini adalah maktub kepada kalimat inahu. Nah itu baru. Tapi menurut saya Pak, nggak usah dulu lah itu advance. Karena dari makna gitu ya. Kalau dari gitu ya. jalan cukup istiqnaf udah cukup. Sorry, Pak. Oke. Baik, Pak ya. Oke, kembali. Bisa nggak dianggap sebagai kata sambung aja kalau gitu? Jadi dia bukan memaktubkan tapi menyambungkan satu cerita ke cerita yang berikutnya. Kan kalau huruf atop itu kan bisa sebagai tanda baca, bisa sebagai kata sambung ya, tanda sambung. Iya, kalau Ya, sambung itu artinya maktub tadi, tapi maktubnya maktub kalimat. Tapi maktub Jadi bukan kalimat yang bukan maktub seperti yang biasa ada di pelajaran KBI langsung gitu, bahwa ini harus sama itu enggak, tetapi ini kalimat. Silakan Pak Hatta, bahkan. saya setuju dengan Pak Musrif. Bahkan sebenarnya pada contekan-contekan i'rab Quran pun banyak yang mengatakan bahwa waw itu sebagai waw isti'nab, tetapi i'rabul Quran al-Muyassar itu mengatakan bahwa waw di sini sebagai waw huruf atap. Nah, atap di sini adalah jumlah bil jumlah, jadi mengatapkan jumlah ayat ini kepada ayat yang sebelumnya. Jadi saya setuju dengan Pak Musrif. Bahkan untuk i'rab Quran al-Muyassar itu wawnya sebagai waw atap. ya. Di atau sebagai jawab kosam tadi yang lanjutnya di atas ya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan itu sebagai waw isti'nab boleh, waw sebagai mengatakan waw atap boleh. Kalau mau atop di sini berarti sini harus ada jawab kosam tadi ya, langsung dari atas ya. Sampai bawah jawab kosam ya. Oke, Pak, nggak diteruskan. Ya. Oke, lanjut ke ayat ke-24. Silahkan ini. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Dan dia bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Ini enak nih, sama kayak ayat Ini 22. sama, kayaknya sama kayak ini. 22. Ya. Hanya Dua-dua. halnya dibalik kalau. Silakan. Yang Nah ini Pak Arief. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, saya pakai HP nih. Ternyata iPad saya nggak bisa nyambung. Tulisannya kecil. Ayatnya berbunyi ayat 25 ya. 24. Ayat 24 ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nah, di sini dan Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. oh, sorry ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. 24 ya. Wa ini saya atau ke atas tadi keterangannya. Nah, di sini ma itu adalah manafi, huruf nafi.
Kemudian huwa itu menjadi huruf domir, domir munfasil, dan dia menjadi mubtada. Kemudian ala, ya huruf jar majrur dengan al-ghaibi menjadi, nah di sini saya masih menjadi khobar, mubtada khobar. Iya. Ya, kemudian bidonin juga huruf jar dan nakirah majrur, jadi jar majrur menjadi khobar juga. Jadi artinya dan tidaklah dia dan bukanlah dia orang yang akhir untuk menerangkan yang gaib. Jadi dua-duanya itu menurut saya jadi khobar, bukan hal. Mana Ustaz itu ini sementara itu. Dengan tidaklah dia kikir. Wa alal ghaib bidonin. Alal ghaib dan juga menunjukkan bahwa dia langsung menerangkan huwa alal ghaib. Dia atas kalau menerangkan huwa, dan bidonin juga menerangkan dia juga, menerangkan huwa. Sebentar, keberatannya Pak Imron apa tadi? Saya yang atas ini hal gitu, yang gua apa ya, alal ghaibi ini adalah hal dari khobar yang apa namanya bidonin gitu. Dan tapi saya juga ragu-ragu di sebetulnya. Jadi dari Pak Ariel dua-duanya khobar ini. Iya. Oh gitu. Anggapnya dua-duanya khobar. Menurut saya yang khobar yang bawah ini. Iya. Iya, kan dia menerangkan kan, kalau alal ghaib itu menerangkan tentang itu kan. Tentang bidonin. Dia tidak kikir atas gaib gitu kan. Jadi kalau dari kebiasaan ya, kalau bi itu sering akhirnya menjadi khobar karena bi-nya sebetulnya jiadah, dia tidak sama sekali tidak dibutuhkan. Jadi sebetulnya terjemahannya menjadi dan dia tidak, ya, huwa ke mak dulu ya, dan dia tidak kikir, dengannya sendiri sudah hilang karena dia jadinya ziyadah, tidak kikir, sudah selesai. Dan sehingga kalau mubtada khobarnya adapun dia tidak, adapun dia adalah kikir, kemudian ditambahi tidak, jadi adapun dia tidaklah kikir, udah selesai satu kalimat. Nah kemudian atas yang goib itu adalah kemudian tidak kikir terhadap atau menjelaskan tentang hal-hal goib, itu adalah jadi keterangan karena sudah ada kalimat sempurnanya gitu, sehingga alal goib tetap jadi hal, tidak jadi khobar. Menerangkan, tapi menerangkannya benar-benar keterangan Pak Ariel ya. Keterangan, kalau keterangan ya jadinya hal dari kalimat sempurna. Kalimat sempurnanya adalah wa ma huwa bi doninin gitu ya. Donininnya, bi-nya adalah jadi jiadah di situ gitu. Gimana Pak Ariel? Jadi ini tetap hal ya, hal dari ini tadinya saya tanda tanya Bang. Diskusi. Saya setuju tuh Pak Musrif tuh. Karena kalau kita penggal aja misalnya wa ala huwa wa ma huwa bidonin, kan selesai kan? Karena dia tidak kikir gitu. Tapi kalau kita menambahkan tidak kikir atas yang gaib, atas yang gaib ini kan tambahan aja. Tambahan untuk sebagai keterangan daripada yang tidak dikikirkannya begitu. Jadi atas gaib ini adalah hal kalau menurut saya sih. Yeah. Dan ya bidonin itu menjadi khobar jadinya karena dia jar majrur kan. Iya. Oke. Berarti sama dengan yang ayat 24 ya, San? Betul. Ayat 23 ya, sama dengan 23 ya. Yang menunjukkan bil ufukil mubin sebagai hal. Iya, betul. Kalau bil ufukil mubin disebut sebagai maf'ul fih, bisa nggak? Oh, jadi dia bermakna sebagai maf'ul fih gitu ya. Bahwa begini. Ya, kalau lihat dari arti seolah-olah
seperti maf'ul fi ya. Tetapi kalau lihat dari huruf, maf'ul fi biasanya dimulai dengan dzorof gitu ya. Ini mulainya bukan dengan dzorof. Jadi kurang pas gitu kalau jadi maf'ul fi. Nggak apa-apa dijadikan hal aja. Toh dua-duanya keterangan, maf'ul fi maupun hal adalah keterangan. Iya, Kalau sama maf'ul fi keterangan. adalah keterangan jelas, keterangan tempat, atau keterangan waktu gitu ya. Kalau ini hanya apa namanya, sebuah keterangan yang kebetulan menjelaskan tentang tempat gitu ya. Oke, masih. Oke, mangga dilanjut. Oke, lanjut ayat ke-25. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Silahkan yang mengi'rab. Saya bikinnya adalah seperti ini. Sama nih, sama. Ibadah sekaligus gitu ya. Pak Widi. Ya Pak, Enggak, silakan. Ini baru lurus bangun tidur kok. Pak. Iya. Kalau makanya karena bangun tidur langsung dikasih yang lurus. Ya Pak, baik Pak. Jadi wa dan itu huruf athof sebagai istinaf, kemudian ma bukan atau bukanlah huruf nafi, kemudian huwa dia di sini sebagai apa ya, Al-Quran ya, domir munfasil, ya sebagai mubtada. Kemudian berikutnya bi kauli perkataan, atau ini sebagai jar majrur. Kemudian di bawahnya itu ada syaitonir rajim, jadi jar majrur mudhof ilaih, kemudian di bawahnya yang itu mausuf sifat. Jadi ini jadi satu kesatuan semuanya, jar majrur mudhof ilaih mausuf sifat. Panjang juga ya, ini sebagai khobar nih. Alhamdulillah. Tuh kan Ya, Pak Widi hebat betul. Bungkus berarti. Oke. Oke, lanjut ke ayat ke-26. Lebih Wa lurus. aina tadhabun. Silakan, maka manakah kamu pergi? Ini lurus-lurus nih. Mangga Pak Pratiwa, yang bukan baru bangun, baru mandi kalau Pak Pratiwa. Pak Pratiwa, silakan Pak Pratiwa. Kalau enteng buat Pak Pratiwa tuh. Suaranya nggak masuk ya? Suaranya enggak. Oh, harus pakai itu, apa telinganya harus pakai rekaman. Ada Belum Bu diangkat. Somi. Nggak ada Bu. Nggak ada Pak Pratiwa. Ada Pak Pratiwa. Nah, coba. Mungkin di mute masih. Oh, colokannya, oh belum dimasukin colokannya, gantung. Halo. Udah ada, kurang keras. Oh, jauh. Suaranya kecil. Suaranya kecil, orangnya besar, suaranya kecil. Waduh. Ya, udah mantap. Jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh Pak. Pratiwa jauh. Jauh sekali Pak. Iya, itu karena pakai ini. Udah dekat. Sekarang udah Di dekat. bulan kali ya. Halo. Ya, udah oke. Oke. Udah. Ya, jelas. Oke, baik. Harus dipancing dulu ini. Ayat 26 ya Pak ya? Ya. Iya, betul. Oke, Pak, ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Fa aina tadhabun. Fa ini apa, huruf athof, artinya maka dia huruf athof sebagai istinafiyah. Kemudian aina ini artinya kemana, dia sebagai isim istifham, istifham fa aina.
Kemudian kenapa mansub ya Pak ya? Bentar. Mansub dia jorok makan. Aina bukannya ini apa istifham tadhabun istifham nggak bisa jadi mubtada ya Pak ya? Bisa. Harusnya aina ini mungkin mubtada ya. Kemudian tadhabun ini kamu pergi, kalian akan pergi. Dia sebagai fi'il mudhari ya, wajan satu domir mustatir anta ya. Mustatir anta bukan kum. Mustatir anta. Antum maaf, antum. Tadhabun. Jadi yang tadhabunnya bisa sebagai khobar dari aina tadi. Gitu. Terlalu dipaksakan kayaknya Pak. Hah? Terlalu dipaksakan sebagai mubtada itu. Menurut saya ya, kalau menurut saya ya, karena dia itu mansub, ya istifham itu kan mansub tuh, aina. Dia kalau saya pilih dia sebagai maf'ul bih gitu. Sedangkan tashabunnya itu sebagai fi'il fa'il aja. Jadi nggak ada ininya. Hah? Maf'ul muqaddam ya. Ya, maf'ul muqaddam. Sedangkan tashabun ini kan fi'il. Maksudnya ainanya maf'ul muqaddam dari siapa? Dari tashabun. Kamu akan pergi kemana? Maka kamu akan pergi kemana? Kalian akan pergi kemana? Kan gitu bisa harusnya. Tapi kayak gayanya dia kan, maka kemana kalian akan pergi? Ya itu bisa aja kan. Jadi dia tetap maf'ul gitu. Tetap maf'ul. Maf'ulnya dari tashabul fi'il mudhari'nya itu. Oh gitu ya. Tapi kalau dijadikan mubtada khobar itu terlalu kita paksakan gitu. Dia mubtada dia bukan rofa kan, dia mansub kan. Sedangkan tashabunnya ini udah fi'il fa'il. Mabni Pak. Dia kan mabni nggak ada ainunya kan. Iya, mabni kalau itu bukan. Dia mabni Pak. Ya mabni. Ya itu dua pendapat ya. Ya, dia bisa gitu. Bisa juga dia sebagai mubtada, artinya si tadhabun itu menerangkan ainanya gitu kan, misalnya gitu. Terus tadhabun menerangkan ainanya. Iya, aina kemana? Kemudian si tadhabunnya menjelaskan yang aina itu. Tapi kalau itu sebagai maf'ul, maksudnya maf'ul bih atau maf'ul fih, Pak? Maf'ul fih. Ini maf'ul fih. Kemudian dia antum udah betul, kemanakah kamu akan pergi? Jadi dia fi'il fa'il ya. Maf'ul fih. Maka kalian akan pergi kemana? Iya. Kayaknya cocok itu. Maf'ul fih karena dia kan ini lazim ya, jadi nggak butuh maf'ul bih. Tadhabun. Oh iya, dia tashabun pergi itu lazim ya. Itu kan nggak butuh ini ya. Pergi itu maf'ul fih ya. Lazim gitu. Tadhabun sama dengan ini, dengan apa? Sama dengan dahaba, tetap perlu maf'ul. Makanya dia ditanyakan, makanya di sini ditanyakan, kamu perginya kemana? Ya betul Pak. Ini menurut saya tetap mutaadi menurut saya. Tadi gitu. Enggak, kalau kemana itu bukan sebagai maf'ul, kalau kemananya itu sebagai keterangan. Jadi pergi itu adalah lazim. Jadi betul bahwa yang bawah itu adalah fi'il fa'il murni sudah. Iya, fi'il fa'il. Yang jadi perbincangan kita dari tadi adalah aina. Aina itu aslinya adalah istifham. Nah, kalau dia istifham, kemana kamu akan pergi, gitu kan? Maka boleh i'robi sebagai atau ditarkib bahwa aina adalah mubtada, kemudian kamu akan pergi sebagai kalimat fi'liyahnya itu adalah khobar, itu boleh. Tapi kalau kemudian di mana kemananya itu adalah kemudian memberi makna zorob makan,
Maka kalau itu dzorob makan dengan madrubnya yang di bawah satu kesatuan, itu akan menjadi maf'ul bih. Bihnya itu sebagai dzorob makan, kamu akan pergi ke somewhere, ke mana gitu. Jadi dia maf'ul bih pakai fi gitu. Tapi ini kalimatnya berarti kalimat fi'liyah. Kalau tadi menjadi kalimat ismiyah, itu aja yang jadi membedakan. Jadi kalau ismiyah itu jadinya isim istifham diikuti dengan khobarnya adalah kalimat fi'liyah. Tapi kalau ini adalah fi'liyah murni, fi'liyahnya adalah tadhabuna gitu ya. Jadi tadhabun gitu tadi di fi'il fa'ilnya. Kemudian ainanya sebagai apa? Sebagai maf'ul bih, keterangan. Karena sudah kalimat sempurna di bawah itu. Di atas itu tambahan aja sebagai maf'ul bih. Kamu akan pergi kemana gitu ya. Tapi itu jadi kalimat kan. Tapi kalau dimulai dengan istifham, jadi kita ada sebuah pertanyaan. Kemanakah kamu akan pergi? Tetapi kemanakah aku akan pergi? Kamu akan pergi pun sebetulnya bukan pertanyaan beneran gitu. Sebetulnya itu hanya sebagai retorika. Kemana kamu akan pergi gitu ya. Itu kan kalau saya bilang misalnya, Pak Widi, kemana kamu akan pergi? Bukan bertanya, Pak Widi menjawab, saya akan pergi ke pasar. Enggak, tapi artinya Pak Widi tidak akan bisa pergi kemana-mana. Gitu. Jadi kemana aku akan pergi itu retorika juga. Gitu. Jadi silahkan ya, kalau mau menggunakan yang pertama adalah maf'ul bih, kemudian yang keduanya adalah fi'il fa'il, is clear juga. Tapi kemudian kalau dipaksakan sebuah kalimat normal, di atas itu aina sebagai mubtada, kemudian yang abuna sebagai khobar, itu juga masuk gitu ya, sebagai kalimat aja gitu, sebagai kalimat mubtada dan khobar. Tetapi dalam konteks kalimat ini, kalau dilihat dari keseluruhan, ini sebetulnya bukan pertanyaan beneran gitu ya. Ya retorika, jadi cukup aja itu satu yang di atasnya sebagai istifham, kemudian di bawahnya adalah fi'il fa'il. Udah clear sebetulnya. Gitu. Ya. Boleh, tapi kalau mau dipaksakan ke maf'ul bih. Boleh. Kalau mau jadi mubtada dan khobar, udah silahkan. Oke, pendek tapi nyelekit ini. Tiga ini. Iya. Iya. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Jadi ini saya kasih penerangan di sini kalau alternatifnya kalau ini bisa boleh, ini juga boleh. Iya. Iya. Catatan. Oke, ayat ke-27. In huwa illa dzikrul lil alamin. Nah, ini juga pendek. Mungkin nggak nyelekit. Silakan. Silakan Rianti. Ada Bu Sumi tadi. Oh, ada Bu Sumi, mana Bu Sumi? Ada Bu Sumi. Ini lurus sekali loh Bu Sumi, lurus sekali. Iya, jarang Baik. dengerin suara Bu Sumi. Coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah lama, nggak naik kapal nih Bu Sumi, udah lama. Coba ya. In huwa illa zikrul lil alamin. Jadi in ini huruf sepertinya huruf asar tuh, tapi karena dia diikuti oleh ila di depannya, maka itu kita harus hati-hati bahwa in ini bisa bertindak menjadi huruf nafi karena di depannya ada ila. Ya, seperti ayat-ayat sebelumnya, ya ini seperti beramal seperti ma ya Laisa. Kemudian huwa adalah domir munfasil sebagai mubtada karena domir bisa menjadi mubtada. Kemudian ila ini huruf mustasna kecuali dan diikuti oleh isim masdar zikrun sebagai khobarnya. Kemudian li ini huruf jar, maka diikuti oleh isim yang majrur, yaitu alam. Jadi alamin jar majrur yang
berfungsi menjadi hal yang menjelaskan dari peringatan itu, zikrun tadi. Jadi huwa ini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah peringatan bagi seluruh alam. Mungkin gitu, Pak. Ya, nggak ada masalah kayaknya. Dikronnya Penyebutannya itu kali Pak. Penyebutannya itu kalau ilah ini kan istina ya. bukan Huruf ilah, itu al-istina. ilah nasobal itu mustasna itu. Ilah Bukan, kan dia nasobah. nggak nasab. Jadi Ilah ini pasangannya ina. Ilah istisna kali ini. Nah, mustasnanya itu zikru lil alamin gitu kan? Ya Pak Imron, sedikit perbaikan di situ, silakan. Istisna ya. Ya, mustasnanya justru yang berikutnya. Ya. Zikrun dan Tas. Nah, Jadi di mustasna ini ada khobar, ada hal. kalau istana itu tempat kuburan. Istisna. Oh, dikronnya marfu, Pak. Oh, dikrun apa dikron ya? Dikrun, Pak. Artiwa zikrun. Marfu. Oh, dikrun. Kayaknya dia bukan Ya, mustasna, bukan dikron. istisna aja. Khobar kan marfu, Pak. Iya, iya. anunya apa harokatnya emang kayak persen gitu di sini. Sebagian menuliskan al-istina ini dengan adat hasar. Itu artinya apa, Pak? Asar. Adat hasar atau alat ya? Alat pengecualian gitu. Enggak, hasar itu ya pengecualian itu. Cuma kalau kita namanya istisna, nggak usah pakai hasar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Pengecualian itu hasar. Sebetulnya yang menarik di sini adalah kata in yang asalnya adalah huruf asartu. Itu kan huruf asartu ya. Iya, ada ilah. Diterjemahkan menjadi tidak, tetapi dia memberi makna tidaklah menjadi huruf nafi dan dia sebagai mak gitu ya, bertindak sebagai. Nah, ini yang menarik. Jadi kenapa muncul seperti itu ya, itu dari konteks kalimat. Ternyata itu bukan huruf syarat gitu ya. Ternyata ada juga in yang dipakai sebagai huruf nafi, tetapi tidak ada di dalam pelajaran kita 1 sampai 26. Selain in itu asartu, tidak ada gitu ya. Tidak ada, tetapi ini adalah karena jumlahnya juga sangat sedikit, pemakaian tentang in sebagai huruf nafi malah bertindak sebagai isim ma seperti isim ma gitu ya, juga itu sangat sedikit sehingga hanya ada di penjelasan irobil Quran, tapi tidak ada di dalam ilmu nahwu sorofnya gitu. Iya. Tapi itu terjadi kalau dia berpasangan ya, Ustaz ya. Kalau di Quran Ya, itu memang kalau in di berpasangan depannya dengan ada ilah. ilah itu Ya, betul. diterjemahkannya tidak. Iya. Jadi Berpasangan dengan ilah. Ya, kalau in dengan ilah, ya, tetapi itu tidak masuk di dalam tanda kutip kaidah yang kita kasih di pelajaran gitu ya. Bahwa in, tapi kemudian jadi ada itu di irobil Qurannya, di pelajaran advance berikutnya gitu. Jadi kalau ada di antara kita yang akhirnya tidak mengerti mengapa in, nah ya jelas nggak apa-apa. Pelajarannya kan nggak ada di KBI-nya. Oke. Tapi dia bisa juga sebagai taukid. Sebenarnya kan huwa zikru lil alamin. Dia adalah Al-Quran itu peringatan bagi seluruh alam. Itu kan cukup ya Pak ya. Tapi ada in huwa ilah. Kalau ada ilahnya berarti ada innya gitu ya. Iya, gaya bahasa itu. Gaya bahasa. In dan ilah itu dua-duanya diselipkan, itu adalah seperti taukidnya seperti ina dengan la. Itu ada juga kan. Iya. Ina di mubtadanya, la di khobarnya, itu juga taukid. Gitu. Terjemahannya tidak ada terjemahannya, gitu. Tapi dia taukid penekanan. Taukid ya. Banyak itu hal-hal nanti kita temui, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke ayat 28. Liman sya'a minkum an yastaqim. Ini ayat pendek-pendek juga. Kayaknya lurus belum kan? Ini juga belum. Siapa? Silakan Pak Fauzi. Oke ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
liman sya'a minkum ayyastaqim. Li artinya bagi, merupakan huruf jar, sedangkan man artinya siapa yang, dia adalah isim yang majrur. Jadi liman adalah jar majrur. Jar majrur. Di sini saya tambahkan dia juga sebagai badal ini. Badal bagi lil alamin gitu. Mungkin ya. Kemudian sa'a itu artinya menghendaki. Dia adalah fi'il madi dengan domir mustatir huwa, fi'il madi wajan 1. Di dalam nahwunya ditulis fi'il fa'il. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan minkum. Minkum, minnya adalah huruf jar, kumnya adalah domir muttasil majrur, jadi minkum adalah jar majrur. Nah, tadi man ini sebenarnya adalah man dari isim mausul, sehingga dia punya silah. Nah, silahnya itu adalah sa'a minkum. Sa'a minkum silah dari man. Nah, kemudian dan sa'a minkum ini di dalam kolom nahwunya difungsikan sebagai keterangan atau hal. Sedangkan ayyastaqim, an itu huruf ayyasiba merupakan masdariyah, bersifat masdariyah. Sedangkan yastaqima adalah fi'il mudhorik, domir mustatir huwa, dan karena dia yastaqima dia berirob mansub karena adanya an. Dia fi'il mudhorik wajan 10. Dan karena an ini mempunyai silah, maka dia yastaqim ini juga sebagai silah daripada an. Dan ayyastaqim ini berfungsi sebagai maf'ul bih dari sya'a. Nah, kemudian yastaqim ini di dalam qaham nahwu ditulis sebagai fi'il fa'il. Begitu Pak Musrif. Ya, enggak silakan. Maf'ul Masdar muawalnya yang mana Masdar muawal? An ini Pak, an Ya, itu yastaqim. digabung Pak harusnya. Digabung Hah? ya. Anjas. Harusnya di merger itu Kalau kita mengirabkan nggak apa-apa kita ini kita pisahkan aja, tapi dia ada keterangan kan? Karena an ini satu huruf juga ini huruf an yang shiba gitu. Enggak, maksud saya anjan siba sama yastaqima itu di merger, ditulisin di situ masdar muawal gitu kan. Ya. Oh gitu. Tapi saya nggak melihat fungsi masdar muawalnya nih gimana ya? Ada. Dia hanya maf'ul bih aja gitu. An yastaqima itu kan masdar muawal dua. Iya betul, tapi masdar muawal dari kalimatnya gimana? Kalimat Iya, masdar muawalnya itu gimana? Padahal kan orang untuk yang menghendaki dari mereka menempuh jalan yang lurus. Jadi an yastaqima itu jadi isim kan. Iya. Oh gitu. Isimnya Jadi di maf'ul bih. Bisa menjadi khobar Dia dia. sebagai maf'ul bih. Khobar enggak Pak, karena enggak ada mubtada. Kalau itu Ustaz, kalau man sya'a itu kan Man mausul itu silah. harusnya mubtada itu. Iya, man sya'a kan mausul silah Ustaz. Apa nggak bisa dijadikan mubtada? Bisa. Bisa kan ya? Jadi man sya'a sebagai mubtada, kemudian Mannya yang mubtada. ya, kemudian ayas taqima itu menjadi khobarnya. Halnya dari minkum. Manfaat sebagai enggak, jadi begini, wah ini ini motongnya agak berat karena mausul silahnya itu mausulnya adalah man, silahnya itu semua sa'aminkum an yastaqimu itu semua adalah silah. Oh silahnya semua ya. Dan itulah di mana silahnya terdiri dari fi'il fa'il, hal dan maf'ul. Di mana maf'ulnya punya anak lagi, yaitu ada fi'il fa'il yastaqimu. Yastaqimu diikat oleh an menjadi masdar muawal, menjadi isim, jadi maf'ul bih. Udah clear.
Nah, maf'ul bih itu. Kemudian yang tengah minkum adalah halnya. Ditambah di atasnya ada sa'a fi'il fa'il. Satu kesatuan kalimat tersebut itu adalah silah dari mausulnya man. Begitu. Silah dari mausulnya man. Nah, liman, sa'a dan seterusnya itu tadi jadi badal kalimat sebelumnya. Gitu. Memang jadi panjang. Sudah. Kalau gitu, kalau mannya saja yang jadi mubtada bisa. Karena kalau mannya saja yang jadi mubtada. Jadi mubtada misalnya dia bukan bagian dari dia mubtada sendiri gitu ya. Ya, man sendiri mubtada. Mubtada kemudian sa'a jadi khobar gitu ya. Khobar. Ya. Saudara bilang jadi khobar gitu terus kemudian khobarnya sampai di bawah. Jadi ini kalimatnya menjadi kalimat ismiyah. Ya. Gitu ya. Liman, tetapi ingat man di sini adalah bagian daripada jer yang di atas, jer majrur. Man yang jadi mubtada kalau dia munfasil sendiri. Dia sendiri man gitu sendiri jadi mubtada bisa. Kalau liman ini bagian daripada jer majrur dari sila. Jer majrur nggak bisa jadi mubtada ya? Nggak bisa dia bagian dari itu nggak boleh dilepas. Kan liman jer majrur. Kalau nanti mulai sesuatu li-nya terhadap apa? Ya. Kan gitu. Ya, jadi liman tuh sudah satu ikat sendiri sudah. Bentar sambil Pak ini saya intermezzo dulu ya sambil Pak Imron memperbaiki karena agak ribet. Saya kasih sedikit clue kalau kelihatan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Wah cantik banget. Sebentar. Badalnya ini si kuningnya itu terhadap kalimat yang atas ya kan. Terhadap lil alamin di atas setelah itu nyambung. Jadi makanya dikasih kuning. Badalnya itu keseluruhan. Yaitu bagi setiap antara makanya dikasih yaitu karena dia badal ya menerangkan yang atas. Yaitunya diselipkan. Bagi siapa yang di antara kamu yang hendak menempuh jalan yang lurus itu. Nah, kan di sini asalnya bagi siapa yang itu badalnya. Bagi siapa yang. Tapi siapa yangnya itu yang apa sih? Serat, ternyata sebuah kalimat warna biru. Sa'aminkum an yastaqimu. Nah, itu kalimatnya. Kalimatnya terdiri daripada apa? Sa'a itu fi'il fa'il. Minkum jar majrur jadi hal. Itu kemudian an yastaqimu di situ an yastaqimu karena masdarmu awal jadilah dia isim dan isimnya itu jadi maf'ul bi dia diharokati nasab terhadap fi'il fa'il. Jadi kesimpulan semua ini yang biru begitu adalah silah daripada mausul yang tidak bisa dilepas. Gitu, makanya dikasih silahnya di kiri itu sampai bawah. Karena si birunya juga nyambung. Nah, adapun si biru punya anak lagi, fi'il fa'il. Yastaqimu, makanya dikasih merah. Karena itu berbeda, itu satu kalimat sempurna sendiri, yastaqimu. Tapi yastaqimu jadi dilebur oleh an, jadi masdar mu'awal. Nah, karena masdar mu'awal fungsinya apa di kalimat? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih terhadap siapa? Fi'il fa'il hal dan maf'ul bih yang biru semua itu yang disebut sila, bagian daripada mausul di atas, berarti ini terikat si fi'il fa'il terhadap si kalimat liman. Nah, limannya itu adalah ternyata badal dari kalimat di atas. Nah, makanya dikasih warna kuning yang sama. Kiri yang dikata itu selalu hanya sebagai pengikat. Tetapi yang paling penting di kanannya, badal warna kuning, yaitu nyambung terhadap kalimat sebelumnya, punya anak kalimat, fi'il, fa'il, hal, dan maf'ul bih. Maf'ul bih punya anak lagi yang namanya cucu, fi'il, fa'il, warna merah. Gitu. Gitu kira-kira. Oke, saya balik lagi ke Pak Imron. Silakan. Harus saya perbaiki. Pak Imron bisa masuk lagi? Ya, Ustaz. Yang terakhir. Screen-nya ya. 29 terakhir ya. Oh, yang dua lah. Ya. Ya, ini udah saya perbaiki. Ini badal. Jadi
Ya, ayat terakhir ayat 29. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Nah, ini ayat terakhir. Silahkan. Siapa yang Imron aja tuh. kalau nggak ada ya saya coba punya saya sendiri. Pak Ariel udah belum? Pak Ariel Udah. Dah tadi Pak. tapi panjang ini soalnya. Oke, kalau nggak ada yang ini ya saya. Jangan yang ruwet lah. Wa-nya adalah huruf athof. Ini saya bikin istinaf, kemudian ma-nya juga huruf nafi seperti yang di atas tadi. Tasauna itu fi'il mudhari ayat wazan 3 dan dhamir mutasil kum Wazan 1 enggak? Antum ya. Wazannya apa? 3. Sa'a ya, sa'a ya. Ya sa'u. Fi'il fa'il. Dan 1. Ini juga bukan ya. Kemudian ila, oke saya perbaiki nanti ini 1 ya. Ya. Kenapa mutasilkum nggak antum aja Pak? Antum ya tadi Antum, kopi terus dari atas jalan juga. Kenapa enggak ya? Kopi aja. Antum. Fi'il fa'il. Ya, itu juga fi'il fa'il, kemudian ila itu juga tadi kopi juga, jadi istisna tadi ya, bukan mustasna dari istisnanya. Ada hasar itu adalah sebagai hal, kemudian annya ini adalah huruf masdariyah, jadi apa namanya menansabkan. Jadi kemudian ya sa'unya adalah menghendaki, fi'il mudhari wazan 3 mansub. Ini sebagai apa mudhof ilaih dari ila. Jadi lanjut ini kemudian ini juga huruf jalalah, lafaz jalalah Allah marfu sebagai apa namanya nanti sebagai man'ut dari robunya ini adalah naat dari atau ini di sini sifat ya, sifat mausufnya di sini sifatnya adalah robuna dan ini adalah mausufnya. Kemudian robul dan alamin ini juga ada sebagai mudhof ilaih dan mudhof ilaih. Jadi sini saya bikin di sini silah dari inna yang 3 yang 4 ini dan kemudian yang ini adalah mudhof ilaih dari ila. Nah di sini nafunya ini sebagai fi'il dan fa'ilnya adalah lafaz jalallah dan selanjutnya adalah Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin ini sebagai fa'il dari yasa'a dari fi'il ini. Saya kira itu, silakan kalau ada harus diperbaiki. Mau tanya Pak. Fa'ilnya Allah kali ya. Fa'ilnya tuh Allah ya. Allah betul. Iya sama kan Allah itu fa'il untuk yasa'u. Iya. Nah, cuman yang taf'aluna itu dia masih menghendaki apa namanya maf'ul. Maf'ul Jadi ya. Ya maf'ulnya itu fi'il fa'il itu. Jadi Allah itu. Iya, jadi maf'ulnya itu masdar mu'awwal mulai dari ayasa apa yang saya tanya maf'ul ya. Allah Rabbil Alamin itu maf'ul menurut saya sih. Berupa masdar ke bawah ya. Iya, itu maf'ul. Jadi di sini yang kuning maf'ul ya. Iya. Maf'ul bi. Iya. Tapi kalau gitu berarti warnanya juga apa namanya? Nah, udah betul tuh Pak, kan udah satu betul. warna. Terus yang fi'il kalau Rabbul yang apa tuh yang sifatnya itu harusnya Rabbul Alamin tuh yang menjadi Rabbul Alaminnya beda warna Pak. Itu hal dari bukan ini, bukan apa namanya sifat dari Allah. Sifat dari Allah dia. Ya kan ini saya pikir di sini sifat atau sifat. Enggak, maksudnya di nahunya itu yang mudhof ilaihnya itu menjadi naat kan yang menjadi sifat.
Karena dia kan Di, alamin itu kan mudah-mudah ilaih, jadi menjadi ini di ya. nahunya menjadi badal itu, badalnya Allah. Rabbul Jadi Alamin Pak, badal Ya, 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 badal. Rabbul Alamin itu badalnya Allah. Badal atau sifat ya. Sifat. Sifat. jadi ini failnya hanya yang lafal jalal saja ya. Iya. Failnya Ya, itu Allah aja ya. Nah, sifat kemudian yang yang di bawah ini jadi ini apa? satu. Badal. Badal gitu. Kalau saya Iya, nyebutnya, boleh. ya, Rabbul Alamin badal dari Allah. iya, Rabbul Alaminnya di merger, Pak. merger, Ya. Rabbul Alaminnya di merger. Iya, terus ini Rabbul Alamin. Udah betul tadi. Rabbul Alamin itu bukannya bisa juga sebagai sifat dari Allah. Jadi Allahnya sebagai mausuf, Rabbul Alaminnya sebagai sifat. Bisa nggak seperti itu? Bisa badal atau sifat. Karena dia Sifat juga bisa. sama-sama al-ma'rifat kan. Allahu ma'rifat, Rabbul Alamin ma'rifat. Jadi Allah yang pemelihara semesta. Rabbul Alamin sendiri kan mudah-mudah ilaih. Iya, mudah-mudahan. Iya, saya bikinnya gitu. Tapi ini di kanannya yang jadi masalah. Jadi Bu Yanti, Rabbul Alamin itu Allah gitu. Iya. Ya, Iya. Allah itu Rabbul Alamin. Iya, Allah itu Badal. Allah yang merupakan Tuhan semesta. Kasih baris ini. Sip lah. An itu seperti mausul ya, ada silahnya gitu ya Pak. Gimana? Tentu ya, ada silahnya betul. Gimana, Bu? An An itu itu kok seperti ada mausul, silahnya, ada silahnya. seperti mausul dia. Mas Daria. Ya sya'a itu. Dari ya. Ya, Apa istilahnya di sini? ya apa ya? Istilah juga. Dari ya. Masdar sorihnya. Dia Mas Masdar sorihnya Daria. sampai mana gitu. Ini ganti Masdar sorry. Boleh saya berkomentar, Ibu? Enggak Ya, silakan Pak Hatta. Mulai dari A, bagaimana? Bukan silah an ya. Silakan Pak Hatta. Untuk an masdariyah itu memang mausul, tapi itu bukan mausul Silah. isim, tetapi itu mausul harfi. Untuk di KBI tidak usah Ibu, tidak usah dikatakan itu sebagai Silah. mausul silah ya. Bingung. Karena an ini, an masdariyah itu sebagai mausul harfi, bukan mausul isim. Jadi tidak usah dikatakan sebagai mausul silah. Jadi nggak usah punya tulisan silah, istilahnya dihilangkan aja ya Pak Ada ya. Ya, ya. Atau Dan istilahnya kemudian juga, juga saya tidak setuju bahwa takwil masdar dari ayyasha'allahu sebagai maf'ul bih dari tasya'una. Kita lihat ayat sebelumnya, ayat 28, liman sya'a minkum ayyastaqima nih. Kan Al-Qur'an ini sebagai peringatan. Iya. Peringatan bagi seluruh alam. Nah, dibuat badal lagi, seluruh alam itu siapa? Liman sya'a, bagi orang yang menghendaki. Menghendaki apa? Menghendaki ayyastaqima, istiqomah, menempuh jalan yang lurus. Jadi maf'ul bih dari sya'a itu adalah ayyastaqima, menempuh jalan yang lurus. Nah, kemudian ayat 29 Allah menerangkan wa matasya'una, dan kalian tidak dapat menghendaki. Menghendaki apa? Menghendaki Jalan yang lurus. istiqomah, menempuh jalan itu. Jadi, nah kita lihat di ke terjemah perkalimatnya. Nah, dan kamu tidak dapat menghendaki. Nah, menempuh jalan itu ada di kurung, ada pada kurung. Itu sebagai maf'ul bih yang tidak disebutkan dalam kalimat. Jadi maf'ul bih tasya'una tidak disebutkan dalam kalimat. Mengapa? Karena sudah diketahui menghendaki itu adalah menghendaki istiqomah pada jalan yang lurus. Diketahui dari mana? Dari ayat yang sebelumnya, di ayat yang 28. 28 nih. Nah, jadi dia dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, nah istiqomah tersebut, nah illa ayyasha'allahu, kecuali apabila Allah menghendaki. Nah, sebenarnya udah ada clue nih dari terjemah perkalimatnya, dari terjemah perayatnya, kecuali apabila. Nah, apabila itu apa, Bapak, Ibu? Syarat. Zorob. Zorob. Keterangan waktu. Waktu zaman ya. Ya,
Makanya ayasya Allah itu sebagai zorob. Ayasya Allahu ditakwil masdar Jadi sebagai zorob. Nah, dalam terjemah per kalimatnya itu ada kecuali apabila Allah menghendaki atau kecuali apabila dikehendaki Allah. Jadi ayasya Allah takwil masdar dari fi'il fa'ilnya itu pada posisi nasab sebagai maf'ul bih atau zorob. Nah, ayasya Allah pun ini Allah menghendaki, maf'ul bihnya pun ini tidak disebutkan dalam kalimat. Menghendaki apa? Menghendaki memberi pertolongan petunjuk kepada orang tersebut. Nah, maf'ul bih dari ayasya Allah pun tidak disebutkan. Tetapi kita udah paham, kecuali Allah menghendaki. Menghendaki apa? Menghendaki kalian menempuh jalan tersebut. Ya. Jadi dia bukan, tidak ada maf'ul bihnya di sini ya Pak ya? Tidak disebutkan dalam kolom kalimat. Di tempat di susunan masdar itu nggak ada ya? Oke, jadi ini Pak, sebentar, Pak Imron, saya keluhkan lagi nih apa yang barusan Pak Hatta itu. Coba kita lihat, ada di layar? Ada. Ada. Ya, jadi gini, cerita mengenai kalian tidak menghendaki. Nah, itu dengan yang atas sudah selesai. Kecuali ilah hasr gitu ya. Apa yang dikecualikan? Kecuali kalian, balik lagi, kecualinya itu adalah mustasnanya, mustasna minhunya apa ke kalian? Kalian menempuh jalan yang lurus begitu. Nah, jadi si ilah ini tidak perlu dikasih dikasih di dalam kalimatnya, tidak perlu dikasih apakah dia sebagai maf'ul atau apa, karena dia adalah hasr ilah terhadap mustana minhu yang ada di kalimat sebelumnya. Nah, bahwa ini satu kalimat semua warna kuning ke bawah, satu kesatuan sebagai ilah daripada kalimat yang di atas itu, ternyata kita sebut sebagai mustasna. Nah, cuma mustasnanya itu bukan sebuah isim, tetapi isim yang dibentuk dari masdar mu'awal. Masdar mu'awalnya dari an, huruf an yansibah yang masdariyah. Annya itu tidak dari mausul datangnya. Annya itu adalah dari an yansibah yang masdariyah tadi. Nah, annya itu kemudian membutuhkan setelah an fi'il. Fi'ilnya adalah yasa'a fi'il. Kemudian Allahu fa'il, selesai. Cuma Allahunya dilengkapi, pengganti Allahnya dibadali Rabbul Alamin. Itu clear yang warna hitam di bawah itu satu kesatuan sebagai fa'il di kanan. Gitu. Dan fi'il fa'il ini ketika dikasih an, jadi masdar mu'awal. Clear sudah. Satu masdar mu'awal ini walaupun asalnya fi'il fa'il warna biru, sekarang statusnya menjadi isim yang kena ilah. Nah, ilahnya itu istisna ini mustasna adalah pengecualian dari kalimat sebelumnya. Maka setelah ilah itu tidak perlu di sini dikasih tanda-tanda atau apalagi fi'il fa'il ilah, kecuali karena yang mustasna minhunya ada dalam kalimat ini, dalam cerita yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Hatta, gitu. Itu gambarnya, nanti silahkan diperbaiki, tapi sambil menunggu siapa nanti yang akan membahas, apa Pak Hatta atau Bu Lisma atau Pak Pratiwa tentang ininya, maknanya dari semua ini. Karena ini nyambung dengan at-takwir yang sebelumnya, yang 1527 dari atas ke bawah dan 1527. Mangga silahkan, saya keluar lagi. Silakan siapa yang mau makna? Pak Hatta aja, Pak Hatta. Ada Pak Hatta, silakan Pak Hatta. Udah lama. Pak Hatta, mangga makna. Mangga Pak Hatta. Untuk makna surat At-Takwir ayat 22 ini masih bersambungan dengan ayat sebelumnya. Wa ma sahibukum. Ini firman Allah kepada memang ini hitopnya kepada Quraisy, tapi yang dimaksud itu semua manusia.
Wa ma sahibukum, dan bukanlah temanmu. Nah, temanmu yang dimaksud adalah temanmu adalah Nabi Muhammad. Jadi bukanlah temanmu, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, bimajnun, adalah orang yang gila. Nah, karena orang kafir Quraisy itu mengatakan ketika Nabi Muhammad mengatakan beliau sebagai Rasul, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mengemukakan Al-Quran, kafir Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila, atau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tukang sihir, mengatakan gila. Nah, Allah membantah, wa ma sahibukum bimajnun, bahwa temanmu itu bukanlah orang yang gila. Kemudian Allah mengatakan di walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nah, Allah dan sesungguhnya ra'ahu, Nabi Muhammad itu telah melihat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Pada waktu itu Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud yang aslinya di ufuk yang terang. Nah, mengatakan bahwa Nabi Muhammad bahwa bisa menerangkan Al-Quran ini atas wahyu dari Allah dengan perantaraan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pun memang telah melihat malaikat Jibril tersebut. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Wa ma huwa, dan tidaklah Nabi Muhammad itu bidonin, orang yang kikir, yang enggan mau. Enggan terhadap apa? 'Alal ghaibi, menerangkan perkara yang gaib. Nah, mengapa Nabi Muhammad menyampaikan risalah kerasulannya, menyampaikan Al-Quran? Karena Nabi Muhammad itu tidak kikir, tidak enggan untuk menyampaikan perkara yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa ma huwa, dan bukanlah dia, maksudnya adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Nah, fa aina tadhhabun. Nah, di sini memang secara kalimat-kalimat tanya, tetapi sebenarnya ini istifham inkari atau takjiji. Jadi, kemana kamu akan pergi? Atau dalam kalimat kita, mau menempuh jalan mana kamu? Nah, ini khitab Allah terhadap orang-orang kafir Quraisy. Fa aina tadhhabun, itu kan pergi itu menempuh jalan. Mau menempuh jalan kemana kalian? Nah, ini khitab Allah kepada kafir Quraisy. Jadi ketika tidak mau iman terhadap Al-Quran, tidak mau iman kepada Nabi Muhammad, maka kata Allah, firman Allah kepada kafir Quraisy, fa aina tadhhabun, mau kemana? Maksudnya mau menempuh jalan yang mana? Nah, di sini fa aina tadhhabun adalah jumlah sisipan mu'taridah antara wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Nah, menerangkan bahwa Al-Quran itu bukan perkataan syaitan. Nah, diterangkan lagi, in huwa illa dzikrul lil alamin. Dan Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Nah, ini ketika ada in dan ila itu ada hasr. Maksudnya ada hasr, tiada lain. Jadi kalau ada hasr itu maknanya ngawungkulkeun, wungkul, hanya itu, tiada lain. Nah, jadi makanya dalam kata terjemahannya Al-Quran itu tiada lain. Nah, tiada lain itu adalah makna dari hasr. Jadi tiada lain, Al-Quran itu adalah peringatan bagi seluruh alam. Nah, peringatan bagi seluruh alam diterangkan lagi di dalam ayat 28. Nah, jadi liman sya'a sebagai badal dari lil alamin. Nah, liman sya'a, nah, peringatan bagi orang yang menghendaki. Menghendaki apa? Menghendaki ayastaqima, menghendaki menempuh jalan yang lurus. Nah, orang-orang di antara sekalian, jadi liman sya'a, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Nah, andai kata mau menempuh jalan yang lurus, nah ini Allah melengkapi dengan ketauhidan bahwa seseorang itu tidak dapat menempuh jalan lurus kecuali atas pertolongan Allah. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak bisa menempuh jalan yang baik kecuali atas pertolongan Allah. Nah, di sini Allah menjelaskan wa matasyauna, dan kamu tidak dapat menghendaki apa? Menempuh jalan itu, jalan yang lurus, kecuali apabila dikehendaki Allah, kecuali Allah menghendaki. Jadi illa ayyasha Allahu, kecuali Allah menghendaki. Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam.
Sekian yang dapat yang saya dapat sampaikan. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai hari ini dengan rangkumannya. Semangat Pak Ariel, kita tutup.